saya ingin menyampaikan pesan untuk Ghulam Yamin. Ya. Ghulam Yamin, rasanya sudah cukup Anda menjadi orang yang kami biarkan sementara. Ya. Berbagai kejahatan, berbagai penipuan, berbagai masalah yang ditimbulkan oleh Anda, memang saya sengaja membiarkan dulu, tetapi insya Allah dalam waktu dekat, baik mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, Anda akan tamat. Anda akan kita tamatkan, tentu melalui Allah dan perantaranya adalah kita. Kenapa saya biarkan? Padahal saya sudah tahu Anda siapa. Ya, begitu banyak laporan yang masuk kepada saya sejak dulu. Namun, saya masih belum untuk konsentrasi ke Ghulam Yamin. Karena pertama, untuk jadi pelajaran bagi Muhammad Qasim. Ya, itu pertama, jadi pelajaran bagi dia. Kedua, pelajaran bagi para helper lain. Anda mayoritas keliru bahwa Muhammad Qasim itu apapun selalu dibimbing oleh Allah. Itu adalah hal yang sangat amat berbodoh pendapatnya. Nabi saja, para nabi, para rasul dikasih ujian sama Allah. Baik melalui pemikiran, langkah, dan sebagainya. Walaupun secara garis besar, pada titik tertentu Allah pasti akan memberikan bantuan. Tapi bukan berarti semuanya kayak bayi, digendong terus, disuapin terus, ya. Tidak mungkin begitu. Tapi mayoritas kelompoknya Junaidiyah dan Ghulam itu seperti itu pendapatnya. Makanya ketika kita kritisi Al-Mahdi, mereka itu justru berbalik menyerang dan mengatakan Muhammad Qasim pasti dibimbing Allah terus, apapun. Tapi ini terbukti dengan sosok Ghulam Yamin ada di sebelah kanannya Qasim, menjadi tangan kanannya Qasim saat ini, menunjukkan Qasim tidak tahu apa-apa tentang orang-orang di sekelilingnya. Dan bisa dibodohi, ya. Itu artinya jadi bahan pelajaran. Rekan sekalian, dan untuk pelajaran kita, bagi kita. Jadi alasan kenapa saya biarkan, dan saatnya tidak lama lagi dia akan tamat. Kenapa baru sekarang? Karena begini. Yang ketiga adalah untuk pelajaran bagi kita. Dunia ini penuh dengan sandiwara. Kadang-kadang yang baik tutur katanya belum tentu baik dalam hatinya. Orang yang kadang-kadang berani menegur kita, mengingatkan kita salah, kita anggap dia mengganggu pikiran kita. Padahal itulah sahabat sebetulnya. Justru yang selalu memuji itu bisa jadi musuh yang sesungguhnya. Karena hati-hati. Sekali lagi tadi, ya. Tentu semua jin lakukan. Dajjal melalui kaki tangannya berupa jin juga berusaha untuk melakukan berbagai cara untuk menggagalkan ini semua, ya. Lalu bagaimana caranya Ghulam akan tamat? Anda akan tamat? Ya, kita lihat tanggal mainnya, ya, seperti apa. Jadi itu saya kira peringatan buat Ghulam, dan saya tidak main-main dan tidak ada ampun buat Anda. Kalau
bagi Hairul, satu lagi siapa? Suyatno, ada peluang maaf dari saya untuk jadi contoh bagi semua helper, bagi semua umat Islam. Jadi kalau Anda masih seolah-olah itu hanya sandiwara untuk supaya tidak dijebloskan ke penjara, itu tandanya berarti Anda orang munafik. Nah, jadi artinya untuk dua contoh dari hampir semua kelompok yang menyediakan begitu. Saya paham betul, ya, dan saya banyak screenshot di grupnya dan sebagainya, ya. Itu hanya contoh saja. Artinya sikap saya sangat berlapang dada dengan itu semua, memaafkan, ya. Walaupun apalagi yang Suyatno lakukan itu jauh lebih dahsyat. Dia membuka data KTP saya, data alamat saya semuanya lengkap, ya, di grupnya itu. Nah itu tadinya saya berpikir Suyatno deh, udah masuk bui, ya, karena sudah itu sangat mudah. Bahkan penyidik di Polda yang saya kenal ini langsung mau masuk bui, saya bilang masuk saja, karena memang sudah sangat kuat datanya, ya. Tapi ada beberapa helper yang lain chat saya, Kang, sepertinya kasihan lah mereka berdua itu, Suyatno juga punya anak, punya istri dan sebagainya, ya. Tunjukkan kebesaran Akang sebagai seorang leader. Ya mungkin barangkali Suyatno lebih siapa dan sebagainya, walau alam. Akhirnya saya dulu juga sudah, kalau gitu jadi contoh. Namun kali ini wahai Gulam Yamin, Anda tidak akan dimaafkan. Apapun saya kejar, ya, dan pasti Anda akan tepat pada saatnya, ya. Karena rekan sekalian, sebetulnya saya sudah yakin memang bahwa yang disebut dalam mimpi Muhammad Qasim sebagai sosok yang menebar fitnah kepada kelompok gajah adalah Gulam Yamin ini, sesuai dengan perkiraan Indra Novelian dulu dan perkiraan beberapa teman-teman. Dan hebatnya Gulam Yamin itu adalah sampai hari ini penasihat spiritualnya ini dia. Jadi benarlah apa yang dimimpikan oleh teman-teman semua, bahwa kelompok mereka itu sedang sekolah di sekolah Dajjal, mereka itu sedang terpenjara Dajjal, karena Gulam Yamin ini kejahatannya sudah banyak sekali. Ya. Saya sudah mendapat beberapa bukti, laporan-laporan, dan sebagainya. Tapi Qasim dan Yunidia tidak tahu. Bayangkan, luar biasa, ya. Jadi itu contoh bagaimana lemahnya Muhammad Qasim, sangat amat lemah. Seperti yang saya bilang katakan. Lalu kenapa Allah biarkan Muhammad Qasim untuk jadi bahan pelajaran bagi dia dan bagi helper-helper lain, ya.